Shalom Horas, selamat pagi sahabat KKPS TV. Kita kembali bertemu pagi hari ini dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang mengasihi kami dalam kasih yang kekal. Engkau layak senantiasa menjadi pengharapan bagi kami di dalam menjalani kehidupan. Oleh karena kasih setiamu yang tak ada berkesudahan sudah tercurah dan senantiasa menyertai setiap langkah kami. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Beri hati kami mengerti dan Engkau teguhkan untuk menghidupi. Dalam nama-Mu yang kudus ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Kitab Mazmur pasal 71 ayatnya yang kelima. Demikian tertulis di sana. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Amin. Saudara-saudara, tentunya kita semua berharap bahwa setiap kita dapat mencapai usia lanjut dalam masa hidup kita di dunia ini. Oleh karena firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, memandang usia lanjut adalah berkat dari Tuhan. Dalam Amsal 16 ayat 31 misalnya berkata, rambut yang putih adalah mahkota yang indah yang didapat dalam jalan kebenaran. Demikian pun dalam Amsal 3 ayat 2 menyebutkan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Namun saudara-saudara, seiring dengan usia yang menua dalam hidup kita, firman Tuhan juga memberitakan umur yang panjang dapat disertai penderitaan dan berbagai kelemahan fisik yang menyertainya. Selain setiap fungsi-fungsi organ tubuh kita sudah semakin melemah, demikian pun kemampuan kita di dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup juga semakin terbatas. Karena itu firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Karena itu saudara-saudara, bacaan firman Tuhan yang baru kita baca tadi juga dilatar belakangi kenyataan hidup di masa tua dari pemazmur yang penuh dengan penderitaan dan ancaman. Namun di tengah kenyataan yang demikian, pemazmur tidak membiarkan diri terbelenggu kepada ancaman dan kesukaran tersebut, melainkan mengalihkan pandangannya kepada pihak yang dapat menaruh pertolongan baginya di dalam menghadapinya. Ia menaruh pengharapan kepada Tuhan yang berkuasa memberikan perlindungan, terlebih di masa tua kehidupannya. Hal itu diyakini oleh pemazmur oleh karena Tuhan yang sama juga sudah menjadi Allah tempat perlindungannya sejak masa mudanya. Bahkan ketika Tuhan menghadirkannya dilahirkan di tengah-tengah dunia ini pun, hanya Tuhanlah yang sungguh-sungguh dalam kasih karunia-Nya yang sudah menolong dia di setiap perkara hidupnya. Karena itu jikalaupun sampai di masa tuanya sekarang ini, persoalan-persoalan hidup tidak semakin berkurang bila dibandingkan dengan keadaan masa mudanya, namun sekali lagi, di saat itu pun tangan Tuhan tidak kurang panjang oleh kesetiaan dan kasih-Nya dapat menolong dia
sehingga di dalam Tuhan ia dapat kuat dalam menjalani masa-masa tuanya. Demikianlah saudara-saudara, pemazmur berkata di dalam bacaan kita tadi, serta dalam ayat-ayat yang berikut, di sana dikatakan, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Karena itu saudara-saudara, dari firman yang kita baca ini, marilah kita renungkan beberapa pesan yang menjadi rema bagi kehidupan kita. Yang pertama, di tengah-tengah pergumulan hidup yang dapat mendera hidup kita, terlebih di masa usia yang sudah lanjut, terkadang dapat menjadikan kita merasa hidup ini sepertinya sesuatu yang sia-sia. Berlalunya begitu cepat, serta tidak ada pengharapan akan masa depan yang mendatangkan kecerahan lagi bagi hidup kita. Namun, lewat pengalaman pemazmur, ketika hidupnya diarahkan kepada Tuhan yang berkuasa atasnya, hal itu memberi kekuatan serta keteguhan hati baginya di dalam menjalani realitas kehidupan yang bahkan mungkin lebih berat dibanding masa mudanya. Dan karena itu, kendati mungkin segala sesuatu sekarang tidak sesuai dengan yang dia harapkan, namun di mana ada keyakinan akan Allah yang hidup, yang berkuasa, dan mau bertindak dalam campur tangannya menolong, di sana sesungguhnya pengharapan kita miliki. Dan dari hal itu hidup kita bisa diteguhkan. Oleh karena segala sesuatu bukan lagi bergantung kepada kekuatan diri kita, ataupun yang dapat diberikan manusia kepada kita. Tetapi yang datang dari Allah lah yang mengasihi kita, yang dapat bertindak melampaui segala doa dan pikiran kita, bahkan hidup kita dapat kita alaskan. Dan dalam keyakinan itu, kita sungguh-sungguh boleh percaya Allah kita tidak pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepada Dia. Yang kedua, saudara-saudara, sesungguhnya tidak ada suatu kenyataan hidup yang dapat memutus kasih Tuhan bagi orang yang percaya dan menaruh pengharapan kepadanya. Karena itu, betapapun di tengah-tengah realitas hidup kita yang sudah menua, segala permasalahan tidak semakin sepi, hidup kita sejatinya masih dapat memberi arti dan bahkan berbuah di dalam kehidupan ini. Dan jalan firman yang kita dengar tadi, dalam firman yang kita dengar tadi, memanggil kita semua. Kendati secara badaniah, tubuh kita mungkin semakin lemah, batin kita tertekan, tetapi secara rohani dan iman, pengharapan kita kepada Tuhan biarlah semakin kuat. Sebab dengan demikian sesungguhnya berita sukacita lewat firman-Nya dapat meneguhkan kita, seperti yang tertulis juga di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Di sana dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di Bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi saudara-saudara, menjadi tua adalah keniscayaan. Namun di tengah kenyataan yang demikian,
Di dalam Tuhan, orang yang sudah tua sekalipun tetap dapat mencari saluran berkat bagi kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang sudah memberikan usia kehidupan bagi kami satu persatu. Dan bahkan mungkin usia yang sudah lanjut sampai pada saat ini. Dan kendati kami menyadari sungguh di tengah usia yang sudah lanjut, ada banyak hal yang semakin melemah dalam tubuh kami, fisik dan jasmani kami. Namun kami percaya iman dan rohani kami bersama Tuhan dan di dalam Tuhan dapat senantiasa semakin hari diteguhkan. Sehingga kendati kami mungkin menghadapi berbagai permasalahan yang lebih lagi di masa tua kami percaya kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Dan sukacita dan damai sejahtera-Mu tidak akan beranjak dari kehidupan kami. Karena itu teguhkan hati kami, dan biarlah hidup kami boleh terus bersandar hanya kepada pertolongan dan perlindungan Tuhan di setiap perkara hidup kami. Dalam Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. GKPS